Santa Teresia digelari doktor gereja oleh Paus Paulus Yohanes II. Scientia Amoratia, gelar di bidang ilmu cinta kasih. Menurut Teresia, mengasihi itu sederhana, tulus, dan tidak perlu mengetahui hasil mengasihi. Mengasihi satu kata kunci, yaitu mengendalikan diri. Mengasihi tulus berarti bersedia memberi kasih, tapi kontrol diri untuk mengetahui hasil dari mengasihi. Ide ini sejalan dengan tema mingguan Gereja Protestan Maluku, yakni pengendalian diri, wujud ketaatan kepada Tuhan, dengan nats bacaan pertama Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25. Jemaat, pengendalian diri atau self control sederhana tetapi sulit untuk dilakukan dalam tindakan. Mengapa? Karena tren mayoritas zaman sekarang, orang lebih cenderung kontrol orang dibanding kontrol diri, kontrol pikir, kontrol rasa, kontrol hasrat, kontrol kata, dan kontrol tindakan sendiri. Pengendalian diri wujud dari ketaatan kepada Tuhan. Hari ini kita diedukasi dengan nats bacaan ini tentang bagaimana cara membangun sikap self control atau pengendalian diri yang kita temukan dari sosok Daud. Teks ini merupakan suatu narasi yang memperlihatkan konflik internal dan konflik eksternal antara dua orang, Saul dan Daud. Narasi tentang ketegangan antara kekuasaan, kesetiaan, balas dendam, pengampunan antara hasrat hati manusia dan suara roh Tuhan. Narasi ini diawali dengan tindakan pengkhianatan berulang-ulang kali yang dilakukan oleh orang Sif dengan melaporkan keberadaan Daud kepada Saul. Orang Sif adalah orang yang cukup dekat dengan Daud. Tetapi toh dalam perjalanannya orang-orang Sif melakukan tindakan pengkhianatan. Ketidaksetiaan dari politik kekuasaan orang Sif dapat merusak relasi antara Daud dan Saul. Terkait ini, teks ini mengedukasi bagaimana Daud membangun sikap self-control yang mandiri. Pertama, kontrol motivasi. Daud menunjukkan kontrol motivasi identik dengan kontrol keinginannya. Teks ini memperlihatkan skill Daud untuk mengontrol diri di tengah peluang membalas dendam kepada Saul. Daud diberi kesempatan dan waktu membalas dendam kepada Saul. Tetapi toh ia lebih memilih kontrol hasrat dan motivasi untuk tidak membalas. Daud mengirim mata-mata. Daud tahu pasti dan menemukan posisi perkemahan Saul. Saul berada di tempat aman dan dikelilingi panglima perang yang kuat, yakni Abner. Tapi Daud ditantang oleh Abisai, anak Seruya, saudara Yoab, dengan berkata, "Hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Daud berpeluang besar membunuh Saul, orang yang dimusuhinya. Tetapi Daud
mengaktifasi kontrol motivasi dan hasrat untuk tidak membalas dendam. Daud memilih taat kepada Tuhan daripada keinginan melampiaskan emosi dendam dan amarahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, aktualisasi kisah ini juga kita praktekkan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau papa mau angkat tangan pukul mama, kalau bukan anak-anak ini beta su tampar sepu muka. Sebaliknya juga begitu. Kalau bukan anak-anak ini saja beta su pikas tinggal beta pulang por orang tua, dong mampu kasih makan beta saja mau. Tetapi kita perlu mengantisipasi kemarahan kita dengan menanamkan nilai-nilai penguasaan diri, self-control. Mau pukul, pikir kotong pun janji di gereja. Mau marah, kotong pikir anak-anak. Kotong mau bikin sesuatu, memikirkan resiko atas pilihan kita. Sebab setiap keputusan ada resikonya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita sering mengalami kenyataan di mana tersakiti oleh orang lain. Apakah itu suami, istri, tetangga, rekan kerja, atasan, bawahan, siapapun bisa melakukan tindakan yang menyakiti sesama. Dalam keadaan seperti itu, maka kita mungkin tertekan dan penuh amarah atau emosi, hingga tiba pada tindakan kekerasan untuk bisa terjadi karena kita tidak mampu menguasai diri dan mengendalikan diri. Tuangala, ini hari saya put tangan kenal beta, beta put tangan ini kenal salah opname infus. Tangan ganti tangan. Kalau bisa mata ganti mata. Kalau bisa lebih nyawa ganti nyawa. Tetapi itu bukan gaya hidup kita, Bapak Ibu. Gaya hidup kekristenan itu tidak menunjukkan kepada self-control yang berlebihan. Yang merasa diri superior. Memerintah. Dan bisa menguasai dengan kuasa, uang, jabatan, dan kita menekan orang-orang yang tidak memiliki kuasa apa-apa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan kekerasan terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua ataupun sesamanya, dia sesungguhnya belum matang secara spiritual. Oleh karenanya kita belajar dari Daud yang mampu mengendalikan diri, dan itu pasti adalah buah dari hidup takut akan Tuhan. Intinya Bapak Ibu, mari berilah hidup dikendalikan oleh Roh Kudus, agar dapat bertumbuh dalam iman sehingga semakin matang dalam hidup kerohanian. Dengan demikian, dalam situasi apapun, serahkan saja hidup kita kepada Tuhan. Percayakan keselamatan dirimu pada Tuhan. Percayakan keselamatan keluargamu pada Tuhan. Percayakan masa depanmu pada Tuhan. Percayakan pekerjaanmu pada Tuhan. Percayakan hari-hari hidupmu pada Tuhan. Kita belajar untuk membuang ego kita dan berpasrah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan waktu yang terbaik bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Yang kedua, kontrol kapasitas. Daud melatih untuk menilai serta mengontrol kapasitas diri yang eksklusif. Dalam masa penantiannya, dalam masa persiapannya untuk dilantik menjadi raja menggantikan Saul, Daud melakukan sebuah perenungan,
sebuah kontemplasi diri untuk bagaimana mempersiapkan dirinya sebagai seorang raja yang akan menggantikan Saul untuk memimpin Bani Israel. Pengalaman di Bukit Akhila, Daud sebenarnya memiliki kesempatan besar untuk menghabisi rivalnya Saul. Tetapi Daud memilih tidak. Bahkan dalam pembacaan Alkitab, Daud melakukan sebuah pengakuan akbar di hadapan Tuhan bahwa aku tidak mau mengotori tanganku menjadi raja bagi Bani Israel. Daud menunjukkan rasa kepasrahan dirinya meskipun dia berpotensi dan berkapasitas untuk membunuh. Tetapi potensi dan kapasitas besar Daud tidak dipamerkan Daud, tetapi justru Daud memakainya untuk mengajarkan kepada rivalnya Saul untuk mengalami sebuah pertobatan. Bapak Ibu, hilangnya tombak dan kendi air di padang belantara itu pertanda bahwa Saul kehilangan rasa aman. Dan proteksi Saul hilang dan nyawanya terancam. Kapasitas Saul lemah Bapak Ibu. Kapasitas Daud kuat. Tetapi Daud lebih memilih menekan kapasitas itu untuk menghormati nyawa raja. Orang yang diurapi Tuhan. Sekali lagi dasarnya satu, Daud takut Tuhan. Hak dan kapasitas istimewa tidak membuat Daud takabur dan kebablasan. Daud tahu batasannya atau kapasitasnya, yaitu takut Tuhan. Kapasitas terbatas di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan memberi peluang dan kapasitas besar. Tetapi Daud mengontrol kapasitasnya. Daud mengakui kapasitas Tuhan jauh lebih besar daripada kapasitas yang ia miliki. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kotong rasa diri besar karena kotong kepala keluarga. Kotong lebih menguasai istri dan anak-anak kita. Tidak memberi kesempatan untuk berbicara. Tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan perencanaan. Tidak diberikan kesempatan untuk mengimbangi kontrol terhadap manajemen ekonomi keluarga. Tidak diberikan kesempatan untuk menyimpan apalagi mengolah atau juga menata perekonomian dan masa depan anak-anak. Saya tahu apa? Saya perempuan, saya tahu cuma makan saja. Saya nggak usah berprotes terlalu banyak. Kita menunjukkan egositas kapasitas kita. Kadang juga terjadi untuk perempuan. Melemahkan partnernya, melemahkan anak-anaknya. Dan itu senantiasa terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Dan untuk itu hari ini kita merenungi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam keluarga kita untuk memutuskan mata rantai kekerasan dalam seluruh keluarga kita. Yang ketiga, kontrol usaha. Hal ini terkait dengan mobilisasi energi dan mental untuk melakukan sesuatu. Daud mampu mengontrol tindakan dengan baik. Keputusan itu bukan semata-mata karena belas kasihan pribadi. Tetapi Daud sadar betul otoritas Allah, bahwa Allah sendirilah yang berhak menghakimi dan mengangkat atau merendahkan pemimpin. Mengambil tombak dan kendi air, itu rupanya Saul tanpa sadar menyakiti dirinya sendiri. Ini menjadi bukti nyata bahwa Daud mampu menahan diri karena ia mengutamakan kehendak Tuhan lebih dari logika manusia. Daud mengatur energinya dan mental negatifnya dan mengubahnya menjadi energi dan mental positif. Positive thinking. Apalagi kalau kotong punya laki sepulang capek-capek, belum kotong bilang datang papa mau makan apa, mau minum apa, kotong supi muka pintu, sutongka pinggang, su mengomel, su balapor. Lalu laki-laki siapa pun darah seng naik.
1, 2, 3 dan dia bakalai baku pukul. Kita kehilangan kontrol daya kita untuk mengimbangi dan mampu mengubah energi negatif menjadi energi positif. Dampak besar pengendalian diri adalah pendamaian Daud. Daud mengontrol diri dan memamerkan sejumlah tindakan moralitas, yaitu keberanian, kecerdasan, ketulusan, dan kerendahan hati. Ini Daud membuktikan bahwa ia tidak berniat jahat dan tidak bersalah. Daud menunjukkan sikap hormat dan ramah kepada Saul. Ia menyapa Saul dengan hormat sebagai tuanku raja dan menyebut dirinya hamba. Ia merendahkan diri di hadapan Saul. Ini menunjukkan pengendalian diri yang berarti dan memiliki hati yang taat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dia tidak membalas hinaan dengan hinaan atau penganiayaan dan kekerasan, tetapi justru dengan peringatan dan kebenaran. Hal ini menjadi pembuka dan pencobaan Saul dan perdamaian. Saul bertobat dan mengakui bahwa Daud benar dan adil. Itu pengakuan iman dari Saul. Apa pesannya bagi kita Bapak Ibu yang hadir di saat ini? Pertama, hidup ini penuh dengan potensi memamerkan diri. Potensi memamerkan kehebatan, keunggulan kita. Pilihan mayoritas orang adalah kontrol dan kendalikan orang lain dalam kuasa dan kapasitas kita di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Bila perlu beta kasih mati dia. Dia sunai sedikit ingatan, kasih mati dia. Jangan kasih biar dia. Kita kehilangan daya untuk mengadvokasi benih-benih kebencian menjadi perdamaian. Hari ini kita diedukasi Bapak Ibu untuk melatih sikap kontrol diri, kontrol motivasi, kontrol kapasitas, dan kontrol tindakan kita. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa tindakan kasih dan pengampunan itu lebih kuat dari kekerasan. Kekerasan yang dibalas dengan kekerasan tidak akan mampu menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Bahkan justru menimbulkan kekerasan dan masalah yang lebih besar. Tetapi kasih dan pengampunan akan mengubah hati yang keras untuk menjadi lembut dan kembali memberi hidup dituntun dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Dengan demikian Bapak Ibu, pengendalian diri kita akan menjadi kesaksian kuat tentang Kristus di dalam hidup kita. Bahwa kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Pengendalian diri adalah kehati-hatian. Kehati-hatian adalah meluangkan waktu dan upaya untuk memikirkan apa yang kita lakukan, apa yang mungkin terjadi. Kehati-hatian mengandung kebijakan dan tindakan yang bijaksana. Kalau saya tahu bilang ini dong baku pukul, kenapa saya bilang? Saya tahu kalau yang saya bilang ini nanti bikin orang bakalai, kenapa mesti saya bilang? Kau jadi mata-mata spion besar untuk melihat dan menjahati orang. Tetapi kita tidak mampu untuk menspion diri kita, mengontrol diri kita, supaya kita hadir membawa damai di tengah-tengah angkara murka. Semakin kita aktif untuk mengontrol diri, semakin besar jalan damai dan pemulihan. Sebaliknya, semakin besar kontrol orang lain dan hilang kontrol diri, semakin besar konflik terjadi. Ketika tangan kita memiliki peluang untuk melakukan, hati kita memilih untuk tetap setia. Bapak Ibu saudara-saudara, jadilah Daud. Jadilah tokoh Daud yang memberanikan dirinya untuk menawarkan pertobatan yang sempurna kepada Saul. Jadilah Daud di tengah-tengah keluarga kita, di tengah lingkup kerja kita, di tengah lingkup masyarakat dan bergereja kita. Sebab gereja ini mesti hadir untuk menghidupi penguasaan diri, kontrol diri,
pengendalian diri supaya gereja hadir untuk menembusi sekat-sekat angkara murka, sekat-sekat kebencian, sekat-sekat pertikaian, sekat-sekat permusuhan, sekat-sekat ketidakadilan, sekat-sekat ketidakbenaran, dan mengubah sekat itu menjadi satu atap yang menaungi kita sekalian. Gereja mesti hadir sebagai rumah besar, sebagai baliho besar untuk memperlihatkan siapa kita. Ketika kita hadir untuk memberkati, disitulah kemuliaan nama Tuhan dimuliakan sepanjang waktu. Sebaliknya, Bapak Ibu. Amin.